Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, serta nikmat kesempatan, serta sholawat dan salam kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Perkenalkan, nama saya Herlina Pertiwi di PAI Ekstensi semester 3. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Desain Pembelajaran, dosen pengampu Buya Dr. Suhardi SPDI MA, di mana mencakup KD, indikator, tujuan, materi, dan kuis. Yang pertama adalah KD atau kompetensi dasar. Di sini saya mengambil mata pelajaran fikih praktis, yaitu judul materinya adalah Toharo. Kompetensi dasar dari Toharo ini adalah yang pertama, menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci. Yang kedua, menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat ibadah. Yang ketiga, menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Yang keempat, menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari penerapan tentang tata cara bersuci. Yang kelima, yaitu memahami alat-alat bersuci dari hadas dan najis. Selanjutnya yaitu ada indikator, di mana indikator yang pertama adalah meyakini bahwa bersuci merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, meyakini bahwa salah satu syarat diterimanya ibadah dengan bersuci dari hadas. Selanjutnya ada tujuan dari pelajaran ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci setelah mengamati alam sekitar. Yang kedua, siswa mampu menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat ibadah dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa mampu menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuki materi. Materi dari Toharoh di sini adalah yang pertama ada pengertian Toharoh. Dari segi bahasa adalah Toharoh berarti bersih dari suci dari segala yang kotor, baik yang bersifat dapat dilihat atau yang bersifat abstrak. Sedangkan menurut syarak, Toharo adalah menghilangkan hadas dan najis. Toharo juga seringkali diartikan sebagai bersuci. Ada dua hal yang menjadi objek Toharo, yaitu hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar dan najis. Dari sini kita pun mengenal istilah bahwa bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Islam menempatkan masalah toharo sebagai satu masalah penting yang tidak dianggap remeh. Hal ini disebabkan ada dua hal. Yang pertama, toharo menjadi syarat syahnya ibadah-ibadah tertentu, misalnya ibadah sholat. Artinya, jika sholat tidak dibangun atas dasar toharo, yaitu bersih dari hadas dan najis, maka sholat dianggap tidak sah, yang konsekuensinya tidak akan diterima Allah. Selanjutnya yaitu yang kedua, alasan lain mengapa Islam menempatkan masalah toharo sebagai urusan sangat penting adalah karena toharo terkait langsung dengan masalah keberhasilan atau kebersihan. Selanjutnya yaitu ada pembagian jenis toharo, di mana yang pertama ada toharo hakiki.
Maksud dari toharoh hakiki ini adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan bahwa toharoh hakiki ini adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang ada nodah darah atau air kencing tidak sah sholatnya karena tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Toharoh hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel baik pada badan, pakaian, atau tempat untuk melakukan ibadah tertentu. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah toharoh hukmi, di mana arti dari toharoh hukmi ini maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, atau dalam berkondisi janabah, terbebas dari kondisi janabah. Toharoh secara hukmi tidak terlihat kotornya secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita, namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara menyeluruh. Toharoh hukmi adalah kesucian secara menyeluruh di mana secara fisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ibadah. Toharoh hukmi ini didapat dengan cara berwudu atau mandi janabah. Selanjutnya yaitu ada sarana untuk bersuci, di mana yang pertama adalah air. Air ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak ini seperti air hujan, air salju, air embun, air laut, air telaga atau danau, air sumur, dan air sungai. Yang kedua, ada air mustakmal, artinya air yang telah terpakai, air yang terpisah dari anggota-anggota wudhu dan mandi. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Tirmizi menegaskan bahwa air yang sudah terpakai untuk berwudu atau digunakan untuk mandi masih tetap suci dan menyucikan. Yang ketiga yaitu air yang suci tapi tidak menyucikan. Air yang tidak dapat digunakan untuk menyucikan dari hadas dan najis adalah air yang terdapat di dalam buah-buahan atau air yang sudah tercampur dengan zat-zat kimia sehingga sudah berubah warna, sifat, dan rasanya seperti air minum yang berasa. Selanjutnya yaitu yang keempat, air yang bernajis. Apabila najis itu mengubah salah satu sifat-sifat arti airnya, baik rasa, bau, dan warnanya, jumhur ulama mengatakan air yang semacam ini tidak dapat untuk bersuci sebab hukumnya seperti najis. Apabila air tetap dalam keadaan mutlak dengan sifat-sifat airnya tidak berubah, yakni rasa, bau, dan warnanya tidak berubah. Selanjutnya yaitu ada debu. Debu bisa dijadikan alternatif untuk bersuci saat waktu sholat tiba. Debu bisa digunakan untuk bersuci dari hadas, namun tidak bisa digunakan bersuci dari najis. Jika selesai buang hajat dan tidak untuk bersuci dengan air, maka harus bersuci terlebih dahulu dengan menggunakan benda padat seperti batu, tisu, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu benda padat. Yang dimaksud di sini adalah selain air dan debu. Bisa berupa batu, tanah kering, kayu, kertas, ataupun daun. Syarat benda padat yang dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja setelah buang air besar atau kecil adalah yang pertama, benda suci dan bersih. Tulang, kotoran yang mengering atau benda najis lainnya tidak dapat digunakan untuk bersuci atau Di sini ada suci dari najis.
Najis lugawi adalah segala sesuatu yang kotor dan menjijikkan, sedangkan menurut syariat Islam adalah suatu kotoran yang dapat menghalangi sahnya ibadah yang menurut kesucian lahir seperti sholat dan tawaf. Di sini ada pembagian najis. Yang pertama ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yaitu najis ringan, di mana air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain dari air susu ibunya. Cara membersihkannya adalah dengan memercikkan air di atas tempat atau kain yang terkena kencing tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua, najis mutawasito atau najis sedang. Najis mutawasito ini yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia seperti air kencing atau termasuk air kencing bayi perempuan, darah haid, nifas, dan sebagainya. Cara menghilangkannya harus dicuci sehingga hilang rasa, bekas, dan baunya. Najis mutawasita ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada najis ainiyah, di mana najis yang berwujud seperti kotoran manusia atau binatang. Cara menghilangkannya dicuci terlebih dahulu. Lebih afdol pakai sabun sampai menghilang bau, rasa, dan warna. Selanjutnya itu jenis yang kedua, najis hukmiyah. Najis yang tidak tampak oleh mata namun terasa baunya seperti bekas kencing, arak, dan sejenisnya. Cukup disiram air, lebih bagus dicuci hingga hilang baunya. Selanjutnya yang ketiga yaitu najis mukhalazah atau najis berat, seperti air liur anjing. Bila mengenai badan, pakaian, maka cara menghilangkannya adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Caranya, gosok terlebih dahulu dengan tanah atau debu di tempat yang terkena. Selanjutnya dibilas dengan sabun atau sejenisnya sebanyak 7 kali. Yang keempat yaitu najis marfuq atau najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan ini seperti bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu, dan lain-lain. Yang kedua itu darah atau nanah yang keluar dari tubuh sendiri dan jumlahnya sangat sedikit. Yang ketiga, bulu yang najis tetapi sangat sedikit jumlahnya. Yang keempat, najis yang tidak terlihat mata karena sedikit. Yang kelima, paru burung atau mulut tikus yang bersentuhan dengan air. Yang terakhir, yang keenam, yaitu debu yang bercampur najis. Selanjutnya yaitu ada kuis, dimana kuis dari materi toharo ini adalah melakukan sesuatu yang bisa menjadikan sahnya sholat, baik dengan wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis, adalah definisi dari A. Najasa, B. Toharo, C. Nadhofa, D. Mungamalah. Jawaban di sini yang benar adalah toharo, yaitu B. Sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.